Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Integrasi Kecerdasan Buatan dan Model UNTAUD dalam Sistem Informasi dan Pendidikan Digital. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 2314100039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari beberapa studi literatur yang telah saya kaji dalam mata kuliah metodologi penelitian. Presentasi ini berisi analisis 3 literatur dalam mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang penerapan AI dalam sistem informasi, analisis penerimaan teknologi menggunakan model UNTAUD, serta implementasi sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan obat di rumah sakit. Baiklah, selanjutnya di sini ada tugas 2, mencari jurnal penelitian dan riset gap. Yang pertama, ada analisis pertama berasal dari jurnal yang membahas penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisien bisnis melalui otomatisasi proses, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan kemampuan analisis data yang lebih akurat. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dengan mengandalkan studi literatur, analisis dokumen, dan observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI dapat menggantikan sejumlah proses manual serta membantu proses untuk merespon dinamika pasar dengan lebih adaptif. Yang kajian kedua, menganalisis penerimaan sistem informasi menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Penelitian ini dilakukan pada penerapan aplikasi simpel di lingkungan Kementerian Keuangan. Model UNTAUD yang digunakan mengidentifikasi 4 konstruktor utama yang mempengaruhi penerimaan pengguna, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa ekspektasi kinerja dan usaha memberikan pengaruh positif terhadap minat dan perilaku penggunaan aplikasi, sedangkan pengaruh sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kondisi yang memfasilitasi juga terbukti cukup berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor individu yang berkaitan dengan manfaat dan kemudahan sistem lebih dominan dibandingkan pengaruh eksternal seperti lingkungan sosial. Kajian terakhir berfokus pada sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan persediaan obat-obat di rumah sakit. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi di rumah sakit tersebut telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendukung proses-proses seperti penyimpanan, serta distribusi obat. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan, seperti tidak adanya pencatatan tanggal kadaluarsa obat di kartu stok dan tidak tersedia laporan pemusnahan obat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan, serta integrasi teknologi yang lebih canggih untuk mendukung kegiatan tersebut. Sampai saat ini, belum terdapat penerapan teknologi berbasis AI dalam pengolahan persediaan obat tersebut. Ini menunjukkan adanya peluang pengembangan sistem yang lebih otomatis, efisien di masa depan. Berikutnya, ada kesimpulan tugas 2. Dari ketiga kajian
literatur yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi, terutama dalam kecerdasan buatan dan sistem informasi terstruktur, sangat penting untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan dan kesehatan. AI terbukti memiliki potensi besar untuk mempercepat proses bisnis dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun penerapannya masih terhadapi tantangan teknis dan etis. Model UTAUT terbukti mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi oleh pengguna, namun masih perlu penguatan dari sisi kontekstual dan eksternal. Sementara itu, sistem informasi akuntansi di rumah sakit menunjukkan pentingnya pencatatan dan pelaporan akurat sebagai dasar akuntabilitas layanan kesehatan, walaupun masih memerlukan inovasi lebih lanjut melalui integrasi AI. Berikutnya ada tugas 3, membuat literatur. Di sini ada judul, metode, tujuan, dan hasil. Judul di sini analisis kebijakan pendidikan digital di era revolusi industri. Metode di sini analisis kebijakan atau studi kasus di universitas. Tujuan, menganalisis dampak kebijakan pendidikan digital terhadap pembelajaran. Hasil di sini ada tahun 2024 terdampak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Aspek yang dikaji, infrastruktur digital, SDM, efektivitas pembelajaran. Platform yang digunakan, LMS atau Learning Management System atau Zoom, Google Classroom, atau Microsoft Teams. Berikutnya ada tugas 4, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah dari karya ilmiah atau laporan penelitian yang berisi uraian mengenai teori-teori konsep-konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam tinjauan pustaka, penelitian mengkaji dan menganalisis literatur yang sudah ada untuk membangun dasar teoritis yang kuat bagi penelitiannya. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami perkembangan ilmu terkait, menemukan kesenjangan gap atau penelitian, serta menunjukkan bagaimana penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi ilmiah. Dengan menyusun tinjauan pustaka yang baik, penelitian dapat menunjukkan bahwa topik yang diangkat memiliki dasar akademik yang kuat dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil tinjauan pustaka. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem Sistem pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem e-government atau studi kasus menggunakan UTAUT. Asari dan Sukri 2019 meneliti penerapan UTAUT pada sistem e-government. Hasilnya menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi. Dampaknya, pemerintah dapat fokus meningkatkan kinerja dan kemudahan sistem daripada hanya mengandalkan tekanan sosial. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi untuk efisien distribusi obat rumah sakit. Maulana dan Hanfi menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA membantu pengelolaan obat menjadi lebih terstruktur dan efisien. Namun, sistem yang digunakan belum mendukung fitur penting seperti pelacakan tanggal kadaluarsa dan pencatatan pemusnahan. Dampaknya ada resiko dalam pengolahan stok yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit. Ini termasuk pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem informasi manajemen, dampak tantangan dan informasi pengembangan.
Akfahmi dan Nasution menemukan bahwa kecerdasan buatan AI dalam sistem informasi manajemen mampu meningkatkan efisien operasional, mempercepat analisis data, dan membantu pengambilan keputusan. Dampaknya sangat positif, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kebutuhan akan data berkualitas, privasi informasi, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi otomatisasi. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.